Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembawa acara tadi mengingatkan kita bahwa saat ini kita berada di bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban, setelah itu masuk Ramadan. Kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini bersama-sama kita memahami, merenungi makna dari surat Ali Imran, khususnya ayat 31 dan 32. Ayat ini berbicara tentang cara seorang muslim memposisikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita beri judul menjadi trilogi cinta pada Nabi. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita masih ingat, kemarin pada saat ayat 30 itu menjelaskan tentang siklus hidup yang dimulai dari pemberian fasilitas kepada seluruh manusia. Ya, jadi kita semua ini mendapatkan fasilitas hidup dari Allah. Mengapa diberi fasilitas? Karena setiap manusia keberadaannya melekat satu tugas khusus yang disebut dengan khalifah. Setelah diberikan fasilitas, maka tentu berikutnya ada pertanggungjawaban. Jadi karena itu hidup kita ini adalah untuk mempertanggungjawabkan. Orang itu kalau diberi amanah, diantaranya bertanggung jawab. Tapi tidak sedikit juga diantara mereka itu yang menyia-nyiakan amanah. Maka setelah pertanggungjawaban tadi, kita masih ada satu siklus lagi, yaitu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang-orang yang taat selama hidupnya di dunia, diberikan limpahan kasih sayang dari Allah berlipat-lipat. Sementara bagi mereka yang melakukan kesalahan, kejahatan, itu tetap mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kasih sayang di situ entah pengurangan hukuman atau bagaimanapun bentuknya. Yang jelas setiap hamba Allah itu mendapatkan kasih sayang darinya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk ayat 31, nanti kita lanjut ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian itu cinta pada Allah, fattabi'uni,
maka ittiba'lah kepadaku. Kalau kalian sudah ittiba' kepadaku, yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kul, katakanlah, ati'ullaha war rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, kalau mereka itu kok membangkang, fa innallaha, maka sungguh Allah itu la yuhibbul kafirin, sangat tidak menyukai orang-orang yang membangkang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini memang bicara soal cinta. Awalnya saja sudah cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah. Dan tentu kita semua sepakat bahwa ekspresi cinta itu harus terlihat wujudnya. Jadi kita ini Pak, kalau mencintai seseorang mesti ada tandanya. Dan tanda itu bisa terlihat, terbaca oleh orang lain. Sementara cintanya orang beriman kepada Allah ini kemudian memunculkan problem. Problem apa yang dimaksud? Pertama, zat Allah itu sendiri kan gaib. Kita hanya bisa menangkap ciptaan-ciptaannya. Oh, ada langit, ada bumi, lautan, gunung-gunung, hewan yang beraneka ragam, tumbuhan yang bermacam-macam, dan seterusnya. Kita hanya bisa menangkap keberadaan ciptaannya. Tapi zat Allah sesuatu yang gaib bagi manusia. Lah, kalau Allah itu zat yang gaib, lalu kemudian bagaimana kita akan mengungkapkan rasa cinta kita kepadanya, kepada Allah? Ya, misalnya di antara kita ini, mas-mas ini ya, misalnya ada yang mencintai seseorang di tempat yang jauh. Di mana misalnya? Di Australia misalnya ya. Tapi tidak ada kontaknya. Tidak ada telepon, tidak ada nomor WhatsApp-nya, tidak ada akun Twitter-nya, tidak ada Facebook-nya, tidak ada segala. Terus gimana kita mau menunjukkan rasa cinta kepadanya? Kan susah. Yang kedua adalah setiap yang dicintai pasti menghendaki bukti bahwa ia memang dicintai. Nah, ini yang paham mungkin yang sudah berkeluarga. Jadi dalam keluarga kita ini Bapak Ibu kadang-kadang ibu-ibu, istri, para istri itu, ya dia sudah tahu bahwa suaminya itu mencintai dia, tapi masih sering-sering tanya, kira-kira Mas masih cinta enggak dengan saya? Nah itu kan ya sebetulnya tanpa ditanyakan pun dia sudah tahu. Tapi mengapa dia bertanya? Karena dia barangkali ya ingin mengatakan, duh sikapmu kok berubah. Atau ada juga yang tidak karena sikapnya berubah, ya hanya ingin saja membuat komunikasi yang baik antar suami dan istri. Jadi pertanyaan itu pertanyaan apa ya Pak istilahnya ya?
pertanyaan pembuka suasana, pertanyaan etok-etok, pertanyaan untuk membina keharmonisan rumah tangga. Kalau bapak-bapak itu tidak suka bapak-bapak tanya begitu itu. Biasanya istri. Nah, terhadap Allah problemnya adalah cara seperti apa yang Allah sukai untuk kemudian menjadi bukti bahwa manusia hambanya itu cinta kepadanya. Nah, datanglah ayat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang secara gamblang ayat ini menjelaskan bahwa kalau engkau cinta kepadaku, kata Allah, syarat mutlaknya adalah engkau harus ittiba kepada nabiku, kepada utusanku. Jadi memang Bapak Ibu, mencintai Allah itu memang unik. Biasanya yang dicintai itu akan meminta pembuktian yang berkaitan langsung dengan dirinya. Misalnya seorang perempuan menagih janji seorang pemuda idamannya. Mas, katanya kamu cinta kepadaku. Ya, betul. Lah buktinya mana? Kalau sudah ditanya buktinya mana, lah terus bagaimana saya harus membuktikan, kata yang laki-laki. Maka si perempuan tadi akan mengatakan, kalau begitu nikahi aku. Nikahi aku itu kan sesuatu bukti yang punya irisan langsung dengan dia. Nah, tapi ini kok unik. Seseorang atau orang beriman diminta membuktikan cintanya kepada Allah. Tetapi syarat yang harus dipenuhi oleh orang beriman tadi itu tidak berkaitan langsung dengan Allah. Justru Allah memerintahkan kalau kamu ingin membuktikan cintamu, yang harus kamu lakukan adalah mencintai nabiku, atau dalam bahasa ayat ini adalah ittiba kepada rasulku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau engkau sudah ittiba pada nabiku, pada rasulku, maka sebagai imbalannya adalah aku pun akan mencintaimu. Bahkan bukan hanya mencintaimu, aku juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sifat Allah ini kemudian ibaratnya apa ya? Ya karena kita ini ciptaan Allah, maka di antara sifat-sifat Allah itu sekian persen itu mengalir pada manusia. Contohnya apa? Umumnya kalau kita ini mencintai sesuatu, baik itu dia manusia atau makhluk hidup lainnya, bahkan benda sekalipun, maka kita akan mudah memaafkan kalau yang kita cintai tadi melakukan kesalahan. Contohnya apa, Pak? Mari kita memberi contoh. Apa, Bu, contohnya? Misalnya kalau benda, misalnya apa ya? Mobil. Mobil ini kan kadang-kadang di antara mobil kita ini kan ada yang sudah menemani kita bertahun-tahun. Sejak pengantin baru sampai punya cucu. Mobil itu kira-kira kondisi fisiknya bagaimana, Bu? Ya sudah lawas, tidak gesit. Apalagi perangkatnya kuno. Itu dia kesalahannya.
tidak lagi gagah kelihatan, tidak lagi gesit dibanding mobil-mobil yang lain, tidak secanggih mobil yang lain. Itu dia kesalahannya benda itu. Tapi karena kita menyayangi dia, waduh ini mobil perjuangan nih. Ya walaupun dia sudah tua, tampilannya sudah tidak semenarik mobil-mobil yang baru, kita tetap merawat dia, mencintai dia. Bahkan kalau diminta orang bawa sini aja tak bayar, kita juga tetap tidak mau. 20 juta, enggak. 30 juta, enggak. 40 juta, enggak. Karena capek ditanya terus. Lalu si pemilik tadi mau, walaupun kamu mau beli 100 juta, saya tidak mau. Itulah salah satu ya logika, cara berpikir orang tuh kalau sudah cinta, di antara tandanya adalah memaafkan. Apalagi Pak, contoh yang lain, yang makhluk hidup. Misalnya panjenengan kok punya kuda kesayangan. Walaupun kuda ini melakukan kesalahan, panjenengan tidak akan marah ke kuda itu. Misalnya apa Bu? Kuda ini kok ya ngerusak tanaman di halaman rumah. Diinjak-injak, tanaman itu sudah dirawat bertahun-tahun. Tiba-tiba patah mati oleh injakan kakiku. Karena panjenengan itu mencintai kuda tadi, ya sudah, ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa, beli yang lain, maksudnya beli bunga yang lain yang sejenis itu. Apa panjenengan akan nyembeli kuda itu? Ya enggak. Karena sayang. Kalau contoh manusia apa Bu? Misalnya orang tua mencintai anaknya. Yang namanya cinta itu memaafkan Pak. Anak itu walaupun salah, menjengkelkan, bahkan melukai perasaan orang tuanya, orang tua ya tetap orang tua. Yang punya sayang kepada anak, yang sayangnya itu tidak ada habisnya. Bulan lalu menyakiti perasaan ibunya, tapi bulan Januari ini sudah memaafkan. Jadi begitulah kalau kita mencintai seseorang, benda, makhluk hidup lainnya, kita pun mudah memaafkan. Allah juga begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Yang namanya kita mencintai Allah itu bukan berarti kita tidak pernah mendurhakai Allah. Barangkali sewaktu-waktu kita itu khilaf. Tapi karena Allah juga sudah mencintai kita, maka kesalahan-kesalahan itu diampuni, dimaafkan olehnya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya bagaimana kita memposisikan Nabi dalam rangka ittiba tadi. Karena kan syaratnya ittiba. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Ada 3 cara untuk ittiba kepada Nabi. Yang pertama adalah mencintai Nabi. Perasaan cinta dapat dibuktikan dalam sikap dan perilaku, terutama dalam 3 aspek. Jadi yang pertama ini bercabang lagi Bu. Bercabang lagi menjadi 3. Pertama, selalu mengaitkan dirinya kepada Nabi. Apa-apa ukurannya Nabi. Ya kan? Misalnya bapak-bapak ini cudek. Cudek itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya Pak? Bingung ya. Karena istrinya itu kok pencemburu sekali gitu loh.
Dan itu merepotkan loh Bu bagi bapak-bapak itu kalau istri kok pencemburu. Tapi begitu berkeluh kesah di menit pertama, di menit kedua ini bapak ini tadi sadar, oh iya ya, wong istri Nabi saja juga pencemburu. Ya sudahlah kalau begitu. Jadi intinya begitu itu. Apa-apa selalu ingatnya kepada aduh, masa kok gini aja harus saya yang ngerjakan. Misalnya apa Pak? Nyuci sepatu. Loh saya kan Senin sampai Sabtu kan sudah bekerja. Nyuci sepatu itu mestinya sudah menjadi tugas lah ini kok mendadak saya yang nyuci, gimana toh? Menit pertama mengeluh, menit kedua dia ingat, oh iya, Nabi saja juga jahit terompahnya sendiri. Jadi sudah, apa-apa mengaitkan dirinya pada Nabi. Yang kedua apa? Rindu. Selalu rindu ketemu Nabi. Ya, di antara cara yang kita lakukan, ya satu, banyak bersolawat. Solawatnya kita itu tanda cintanya kita kepada Nabi. Atau kalau solawat itu kan ya kalau terbiasa kan mudah kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma kan mudah. Tapi yang agak berat itu yang berikutnya. Apa yang berikutnya itu? Yang berikutnya adalah memelihara anak yatim. Wah, ini mereka yang bisa ini hanya yang punya kemampuan finansial. Tapi kalau panjenengan mampu rindu kepada Nabi, peliharalah anak-anak yatim. Memelihara di sini juga barangkali ya tidak harus tinggal bersama dengan kita di rumah. Bisa dengan jalan anak-anak tadi tetap tinggal bersama kerabatnya, tapi keperluan-keperluannya, sekolahnya, biaya hidupnya ditanggung oleh panjenengan. Itu urusan teknis. Yang ketiga apa? Siap berkorban demi mempertahankan cintanya pada kalau memang dibutuhkan berkorban, ya berkorban. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu an? Ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menempati tidur Nabi pura-pura seperti Nabi, siapa dia? Dia adalah Ali. Menempati tempat tidur Nabi di waktu itu beresiko loh Pak. Kan Ali juga tahu bahwa kafir Quraisy berencana membunuh Nabi. Berarti kalau berpura-pura menjadi Nabi, resikonya adalah taruhannya nyawa. Tapi Ali lakukan tidak? Dilakukan. Nah itu cara tertinggi untuk mencintai Nabi. Yang kedua apa? Pertama tadi mencintai Nabi. Yang kedua adalah meneladani perilaku Nabi. Nabi itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, uswatun hasanah. Nih kita semua saya kira sepakat. Ada 3 aspek di mana kita bisa melihat Nabi itu sebagai sosok qudwah, uswah hasanah yang terbaik. Aspek pertama adalah keluarga. Nabi itu adalah sosok suami yang baik. Nabi itu sosok ayah yang baik. Sesibuk-sibuknya Nabi tidak pernah lupa membantu pekerjaan rumah tangga. Seperti tadi itu, memelihara rumah, menjahit rompah, dan lain-lain. Yang kedua bisa juga uswatun hasanahnya Nabi itu dilihat dari kedermawanannya.
Sahabat tuh bercerita bahwa hampir tidak pernah Nabi itu nolak kalau dimintai. Nah ini yang nggak bisa kita tiru ini Pak. Kita ini kalau dimintai itu memberi kalau kondisi kita lagi sedang apa Pak? Lebih dari kebutuhan dasar kita. Tapi kalau pas-pas kita tidak akan berani. Tapi Nabi itu tidak pernah mengecewakan orang yang datang minta kepada Nabi. Semua diberi, apa-apa tuh diberi. Nah itu Nabi sangat-sangat dermawan. Yang ketiga yang bisa kita lihat bahwa Nabi itu adalah sosok pemimpin, ya, karena Nabi itu memang pemimpin. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana. Kita lihat Pak, kehidupan Nabi itu sangat sederhana. Padahal apa yang tidak dimiliki oleh Nabi? Kalau sekedar membangun rumah, mendirikan rumah yang megah di zaman itu, Nabi bisa Pak. Tapi kita lihat rumah Nabi itu, ya Allah, perabotannya apa? Tidurnya di mana? Dalam sebuah riwayat dijelaskan Nabi itu kalau bangun tidur terlihat apa Pak? Kalau Nabi itu bangun tidur terlihat apa? Terlihat apa Bu? Bekas apa itu istilahnya ya? Bekas alas tidur kalau kita mungkin tikar gitu ya. Jadi bangun itu ya ada bekasnya begitu. Itu tandanya apa? Nabi itu tidurnya tidak di spring bed, ya kan? Tidak di kasur yang sangat empuk, tidak. Tidurnya ya di tikar yang biasa. Padahal Nabi itu kekayaannya sangat luar biasa, tapi hidupnya sangat sederhana. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama mencintai Nabi. Yang kedua meneladani Nabi. Yang ketiga apa? Berjuang, ini trilogi cinta pada Nabi. Yang ketiga adalah berjuang agar manusia taat pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi inti dakwah Nabi itu adalah mengajarkan tauhid. Jadi kalau kita ini mengaku cinta pada Nabi, ittiba kepada Nabi, maka satu mencintai, yang kedua meneladani, yang ketiga berjuang. Bagaimana caranya berjuang? Mari kita lihat. Ada 3 hal di mana Nabi itu berjuang sepanjang hidupnya, sepanjang Rasulullah Muhammad SAW diberi tugas oleh Allah menjadi seorang Rasul. Apa Pak yang 3 itu? Pertama adalah membebaskan manusia dari kebodohan. Membebaskan manusia dari kebodohan. Dan kebodohan terbesar manusia itu adalah menyembah makhluk. Itulah kebodohan terbesar. Maka zaman itu ketika orang-orang masyarakat Mekah menyembahnya kepada patung, kan sebutannya apa Pak? Orang-orang yang hidup di zaman Nabi ketika Nabi diutus itu disebut apa? Jahiliyah. Bukan mereka itu apa Pak kalau jahiliyah bahasa kita itu? Bukan berarti IQ-nya itu rendah, bukan. Mereka ini disebut jahil, bodoh. Jahiliyah, peradaban jahiliyah itu karena mereka kok malah menyembah makhluk. Dalam hal ini adalah patung. Persis di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Zamannya Nabiullah
Musa apa Ibrahim? Ibrahim ya. Ini kok bodoh sekali orang Mesir ini. Nyembah kok yang disembah patung. Nah, itulah kebodohan manusia di zaman itu. Maka Nabi itu datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan pada makhluk. Yang istilah lainnya biasa kita sebut dengan perbuatan syirik. Pelakunya disebut musyrik. Nah, melepaskan manusia dari perilaku syirik. Yang kedua, melepaskan manusia, membebaskan manusia dari pembangkangan dalam ibadah. Bukan dia tidak mau beribadah, mau, tetapi dia melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa? Membuat ritual-ritual ibadah khusus. Ibadah khusus itu apa? Ritual-ritual yang diajarkan oleh Nabi untuk menyembah kepada Allah. Contohnya apa Pak ritual-ritual yang diajarkan Nabi? Sholat. Nyembah Allah tuh ya pakainya lewat sholat. Sholat tuh ada dua. Ada yang wajib. Wajib tuh tidak boleh tidak. Sakit pun harus dilakukan. Ada yang sunnah. Sunat ini ya semampu kita. Kalau bisa telaten ya alhamdulillah. Sesekali ditinggalkan ya nggak apa-apa. Itu namanya ritual sholat, ibadah mahdoh. Apalagi Pak? Puasa. Puasa juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnat. Yang wajib itu yang nggak boleh tidak, harus pokoknya. Seperti ibadah puasa Ramadan. Harus itu Pak. Terpaksanya tidak harus, yang dilakukan apa? Mengqadha, ganti di luar bulan tapi di luar bulan Ramadan juga tidak bisa. Maka gantinya pakai pilihan terakhir, yaitu fidyah. Ya tidak bisa, gimana lagi? Sudah sepuh. Di bulan Ramadan yang nggak sanggup puasa, di luar juga nggak sanggup. Apalagi Pak kira-kira? Pekerja berat yang pekerjaannya itu menahu. Ya segitu pekerjaannya tuh ya itu. Di bulan Ramadan ya kerja itu, di luar bulan Ramadan kerjanya itu, tidak kerja tidak makan. Ya sudah, yang mereka ini ya sudah, karena tidak ada waktu untuk berpuasa, ya sudah membayar fidyah. Karena kalau qadha dia nggak ada waktu. Wong Syawal juga bekerja, Zulqa'dah juga bekerja ya begitu, Zulhijjah juga ya kerjanya begitu, masuk Muharram ya juga kerjanya itu. Terus apalagi kira-kira yang lain? Sakitnya menahun. Ramadan ya sakitnya itu, Syawal ya sakitnya itu, apalagi Zulqa'dah sakitnya itu sampai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Sya'ban, sampai Ramadan lagi ya sakitnya itu namanya sakit Terus gimana dia Pak? Ya sudah fidyah, mau gimana lagi? Wong dia ndak bisa puasa, sakitnya nggak sembuh. Ya. Lah tiba-tiba kok ada yang membuat ritual-ritual yang lain, yang tujuannya untuk menyembah Allah. Misalnya sholat yang 5 waktu itu nambah 1 menjadi 6 waktu. Ya itu enggak boleh. Malam, wah itu bukan nambah namanya, karena malam itu memang ada sholat tahajud dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Kehadiran Nabi juga membebaskan manusia dari kebodohan dalam bentuk tahayul. Tahayul itu apa? Mempercayai cerita-cerita yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid
Kuncinya di situ Pak, tentang tauhid. Ya kalau cuma cerita nggak merusak tauhid ya nggak apa-apa. Yang tahayul itu kalau mempercayai cerita-cerita yang merusak tauhid. Misalnya apa Pak? Misalnya apa ya kira-kira ya? Ketika hendak melakukan sesuatu, ya tiba-tiba di depan rumah itu lewat seekor kucing. Terus apa? Kesimpulannya apa Pak? Wah ini nggak bisa ini kita lanjut ini. Sesuatu yang sudah direncanakan bisa dibatalkan hanya karena lewatnya seekor kucing. Sebab mengapa kalau tetap dijalankan ini nanti bisa mendatangkan mara bahaya, malapetaka. Ya ini yang kayak begini ini yang disebut dengan tahayul. Kalau zaman Nabi itu apa bentuk tahayulnya itu Pak? Ya kalau akan melakukan sesuatu tiba-tiba terdengar bunyi kicauan burung. Burung apa? Ada yang ingat nggak? Maka waktu itu orang Arab nggak jadi nih. Misalnya sudah merencanakan akad nikah tanggal 29 Sya'ban misalnya. Setelah merencanakan itu tiba-tiba terdengar bunyi burung tertentu di waktu itu. Wah, ini tanggalnya salah ini. Ya, kalau terus ini nanti akan menimbulkan bahaya. Ini yang namanya cerita-cerita yang dapat merusak tauhid kita. Udah bismillah saja begitu. Faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah membuat planning ya sudah serahkan pada Allah. Mari kita awali dengan bismillah. Juga membebaskan manusia dari bentuk-bentuk khurafat. Mengait-ngaitkan peristiwa alam dengan nasib manusia. Contohnya apa ya? Ya, contohnya apa? Di antara itu misalnya ya ramalan zodiak tuh misalnya. Kalau kita percaya betul kepada itu ya bisa merusak akidah juga. Misalnya apa? Seseorang lahir di hari tertentu, di bulan tertentu. Lahirnya bulan Suro, kemisnya kemis Kliwon. Wah, ini alamat ini. Anak ini nanti masa depannya suram ini. Wah, yang tidak boleh begitu Pak. Nasib manusia itu tidak ditentukan oleh hari lahirnya. Tiba-tiba pas lahir banjir besar. Wes alamat ini. Masa depan anak ini penuh huru hara. Ya jangan Pak. Peristiwa alam itu tidak menjadi jaminan nasib manusia. Nabi datang untuk menghapus semua itu. Mengajarkan kepada kita husnudzon. Seorang manusia, seorang muslim itu harus husnudzon kepada Allah. Itu yang pertama misinya, berjuang membebaskan manusia dari kebodohan. Contohnya tadi sudah kita uraikan. Yang kedua, berjuang membebaskan manusia untuk apa? Berjuang untuk mensejahterakan umat. Dalam Islam itu ada zakat. Zakat itu salah satu tujuannya agar kita ini sejahtera. Jangan ada yang miskin sekali. Boleh Pak, miskin itu tidak bisa hilang. Tapi jangan timpang. Yang ini buang-buang makanan, yang ini sehari ini belum pernah itu namanya timpang Pak. Yang ini sekolahnya sampai ke luar negeri, tetangganya yang ini cuma tamat SMP. Setelah itu nggak bisa sekolah lagi. Kenapa? Tidak ada itu tuh yang dimaksud itu, untuk melepaskan manusia dari ketertindasan sosial. Maka diantara dalam Islam itu ada yang disebut dengan zakat. Bahkan tidak cukup dengan zakat, ada infak, ada sodakoh. Terakhir, misi perjuangan Nabi itu adalah untuk mendamaikan manusia.
Nabi sudah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Nabi juga sudah mendamaikan konflik Aus dan Khazraj. Bahkan Nabi juga pernah menandatangani perjanjian Hudaybiyah yang sudah kemarin kita bahas itu. Perjanjian itu kelihatannya yang dizolimi itu Nabi, tetapi ternyata Nabi punya visi yang panjang, yaitu untuk mendamaikan manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.